Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqana li tariqil huda wa rasyad wa ja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan surat Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Mukarram Al-Badrutam Kiai Haji Abdul Rahman Al-Bodale, kepada Al-Mukarram Al-Badrutam Kiai Haji Muhammad As'ad, kepada Al-Badrutam Kiai Haji Sa'id, Al-Badrutam Kiai Abdul Wahab Zakaria, Al-Badrutam Profesor Dr. Muhammad Farid Wajudi CMA, dan seluruh ulama Darul Da'wah wal Irsyad, dan seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, dan seluruh pewakaf, pendiri, donatur, pengasuh, pembina, pengurus pondok pesantren Darul Da'wah wal Irsyad di Malakayu, pada kedua orang tua kita masing-masing dan diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih terkait bab tentang najis. Ada berapa lagi najis? Apa itu Fakri? Ime, apa itu najis berat? Yang mana itu? Hah? Babi sama anjing. Yang mukhaffaf ringan, Zaira. Yang ringan, najis ringan. Ayo secara hukum. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di sini, di
dadamu, ada di sini, di otakmu. La fis sutur, bukan di bukumu, bukan di kertas. Kencing bayi. Kencing bayi apa? Bayi laki-laki yang belum makan, belum minum. Belum sampai usia 2 tahun. Abdul, apa yang mutawassita, najis mutawassita, mana? Yang mutawassita, Rizal yang mana? Masya Allah. Jadi saya sampaikan bahwa ingat terus itu, jangan pernah lupa bahwa najis itu ada 3 macam. Mukhaffafah ringan, mutawassita sedang, mughallaza berat. Ya. Jadi najis mughallaza itu najis berat. Yang mana itu? Anjing dan babi dan beserta keturunannya. Apa maksudnya beserta keturunannya? Semua anak-anaknya, termasuk misalkan kambing ya yang hamil karena babi, karena anjing, maka anaknya itu najis meskipun dalam bentuk kambing. Iya, najis. Misalkan ada kambing, dia meninggal semua, mati semua keluarganya, dia tinggal sendiri. Kemudian dia masuk ke kandang babi, hidup di lingkungan babi, sampai dia dihamili oleh babi, maka anaknya si kambing itu najis, tidak boleh dimakan. Ya? Apa? Ya. Kalaupun terjadi seperti itu, ya. Bisa jadi. Itu maksud bahwa babi, anjing dan keturunan-keturunannya. Nah, kemudian jadi intinya yang termasuk najis itu ada 7. Coba kamu catat. Selain yang 7 bukan najis. Ya. Intinya najis itu ada 7 jumlahnya. Kalau ini jenisnya kan, tapi contohnya najis itu ada 7. Ya, selain daripada yang saya sebutkan itu maka dia bukan najis. Pertama, semua yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, baik manusia ataupun binatang, kecuali mani. Semua yang keluar dari
Jadi semua kotoran yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, ya, baik dari manusia ataupun dari hewan. Dari lubang depan, Ustaz. Dari lubang belakang, baik manusia maupun dari hewan, kecuali air mani. Jadi sebagaimana pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa mani itu bukan najis. Karena kapan mani itu najis, maka kita semua ini najis. Karena kita tercipta dari air mani. Jadi itulah hikmah kenapa air mani itu bukan najis. Karena ketika air mani itu najis, maka kita semua ini najis. Ya. Sudah? Jadi apapun itu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang najis. Es krim keluar najis. Iya, kalaupun ada es krim keluar dari depan, dari belakang, najis. Ya. Sudah. Yang kedua, muntah. Muntah. Tahu muntah? Berobok. Bukan barobok yang dimakan. Nanti kamu lagi salah tangkap lagi, bilang Ustadz bilang barobok najis. Ada orang panggil kau makan barobok, bilang tidak usah ke sana, najis. Muntah maksudnya muntah. Kan muntah itu mirip barobok itu modelnya. Jadi muntah itu najis. Bukan barobok yang najis, muntah najis. Catat. Ada lagi yang tidak bawa buku? Berdiri yang tidak bawa buku. Berapa kali saya peringatkan bawa buku. Kalahkan itu ulama-ulama saja kalau pergi pertemuan bawa buku. Aku santri tidak bawa buku. Sudah. Yang ketiga, darah. Jadi semua darah gak usah ribut. Kitab tidak ada juga. Maksudnya yang tidak ada kitabnya, tidak ada buku tulisnya. Berdiri. Kita berdiri kita. Tidak ada bukumu.
Yang penting ada buku tulis nih, catat. Kemudian yang ketiga, darah. Darah baik darah segar maupun darah busuk. Jadi darah segar itu ya darah. Di darah kecuali hati dan limpa. Dikecuali hati dan limpa, hewan yang halal dagingnya dimakan. Hati dan limpa. Hati dan limpa hewan. Hatinya ayam, hatinya kambing. Limpa kan itu darah itu. Tapi itu bukan najis. Dosa ribut. Yang keempat, bangkai. Jadi semua bangkai itu najis. Yang mana dibilang bangkai? Apa yang disebut bangkai? Jadi gini, tulis pengertiannya bangkai. Pertama, jadi ada dua pengertian bangkai ya. Pertama, semua hewan yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Jadi semua hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih, ya, maka semuanya bangkai. Jadi semua hewan yang mati, hewan yang halal dimakan mati tanpa disembelih, maka itu bangkai. Ayam contohnya. Ayam halal apa tidak? Tapi kalau mati ditabrak mobil, bangkai, najis. Kambing halal tidak dimakan? Haram tainya. Jadi, tapi kalau dia mati karena sakit tanpa disembelih, maka najis. Ya. Sapi. Hah? Ikan mati tanpa disembelih, najis apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ikan semuanya mati. Dikecualikan 3. Jadi ada 3 yang ketika mati
bukan bangkai. Apa itu? Ikan. Yang kedua, belalang. Jadi belalang itu bisa dimakan? Bisa. Ya. Jadi ketika belalang mati, dia bukan bangkai, bukan najis. Dan yang ketiga, manusia. Manusia. Ya, manusia itu ketika mati bukan najis, bukan bangkai. Ya. Hewan itu manusia apa bukan? Hewan, manusia itu hewan. Karena pengertian manusia, al-insanu al-haywanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia hewan apa bukan? Hewan juga, cuma bedanya dia berpikir. Itu kalau dalam ilmu mantik. Beda lagi kalau masuk nanti di kajian fikih, di kajian di kajian syariat. Al-insanu al-haywanun natik. Jadi itu saja yang membedakan manusia dengan binatang. Ya. Manusia dia berpikir. Itu aja bedanya. Jadi itu tadi, yang meninggal, yang mati bukan najis, ikan, belalang sama manusia. Jadi kita manusia ketika mati, ya, itu bukan najis. Nah, kemudian pengertian najis yang kedua, semua hewan yang haram dimakan. Ya, jadi semua hewan yang haram dimakan mati meskipun disembelih. Jadi semua hewan yang haram dimakan mati meskipun disembelih. Jadi kalau tadi yang pertama, semua hewan yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Kalau yang kedua, semua hewan yang haram dimakan mati meskipun disembelih. Najis, bangkai juga namanya. Contohnya apa? Tikus. Ketika mati meskipun disembelih, kamu tangkap tikus, kemudian kau baca bismillah Allahu akbar, kamu gere, tetap bangkai, najis. Ular Ustaz. Nah, ular. Kamu tangkap ular, kamu sembelih. Kemudian kayaknya ini halal ini karena disembelih. Tidak, tetap najis. Ya. Ya. Babi, anjing, meskipun disembelih semua menjadi bangkai dan najis. Apa? Haram. Kan dia beda agama. Apa-apa. Kemudian selanjutnya yang najis itu adalah anjing beserta keturunannya. Ya. Anjing beserta keturunannya. Dan yang terakhir adalah babi. Ya itu sudah.
Babilonia. Tadi apa yang pertama tadi? Semua yang keluar dari lubang depan dan belakang baik manusia maupun hewan. Mani. Nah, terus Sebentar. darah busuk itu apa ya, darah busuk? Nanah. Jadi nanah itu najis. Termasuk darah, semua darah kan? Semua darah itu najis. Darah orang ini najis. Darah haid lebih-lebih. Nah, bangkai. Nah. Apalagi satu ya? Lupa yang 7, yang satunya lagi tuh. Oh, yang ketujuh khamar. Jadi semua cairan yang memabukkan. Itu yang ketujuh. Khamar. Semua cairan yang memabukkan. Contoh bir, ballo. Semua. Pokoknya semua yang memabukkan. Nah, itu 7. Selain dari yang 7 itu bukan najis. Jadi gampang. Ketika ada sesuatu yang menurutmu ini najis, tidak ini, langsung ambil daftar yang 7 itu. Apakah dia masuk dalam kategori 7 itu? Kalau dia tidak masuk kategori 7 itu, maka bukan najis. Ingus, ludah, najis apa bukan? Bukan. Ya. Kalau misalkan kamu pakai baju 1 bulan tidak pernah dicuci, baju putih 1 bulan tidak kamu cuci jadi hitam, itu najis apa tidak? Hah? Tidak. Yang penting kamu meyakini bahwa yang ada di baju itu tidak ada yang ke-7 tadi. Tidak ada yang 7 tadi melekat di bajumu, maka itu bukan najis, hanya saja kotoran rantasa. Ya. Nggak usah saling menunjuk. Nggak usah ribut. Paham? Hafal ini, hafal yang 7 ini. Jadi kamu sudah bisa deteksi, oh ini yang bukan najis. Ya. Tai telinga. Apa ini? Sudah. Nggak usah bicara kalau nggak disuruh bicara. Apa sih? Nah, kemarin kita sudah bahas juga bagaimana cara mensucikan najis mughalladzah. Bagaimana caranya? 7 kali basuhan dengan air mutlak, salah satunya adalah tanah. Jadi tanah itu caranya dicampur dengan air baru digosok. Ya, digosok ke tempat yang bernajis, yang sudah dijilat oleh anjing ataupun babi.
Nah, kemudian al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah caranya mensucikan bagaimana? Najis ringan. Jadi cukup dipercikan air. Jadi misalkan kamu lagi gendong bayi, anak kecil laki-laki, tapi usianya di bawah 2 tahun dan belum memakan kecuali air susu ibu. Ketika dia kencing, cukup kamu ambil air, percikan saja begini. Yang penting yang sudah dikencingi itu merata dengan percikan, sudah bersih. Tidak perlu kamu siram. Tidak perlu kamu siram semuanya. Cukup dipercikan. Ya. Tapi kalau umur 3 tahun ke atas yang kencing harus kamu bersihkan, harus kamu cuci. Misalkan kamu yakin bahwa di sini kencing, ya kamu harus guyur, harus bersihkan zatnya, ya. Paham? Nah, kemudian kita masuk kepada tanqasimu ila qismaini. Al-mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Ya. Adapun najis sedang itu terbagi menjadi 2. Ya. Ainiyatin wa hukmiyatin. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Al-ainiyatu, adapun ainiyah ialah allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ya. Jadi yang memiliki warna, bau dan rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus dihilangkan baunya, rasanya sama warnanya, ya. Jadi harus dihilangkan warna, bau dan rasa, ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau najis ainiyah jadi bedanya ainiyah dengan hukmiyah. Ainiyah itu nampak, kelihatan kotorannya. Kalau kencing kelihatan kencingnya. Kalau tidak kelihatan Ustadz, dia berbau. Jadi cium, mambotene, berarti najis. Jadi sekalipun tidak nampak warnanya, tapi tercium baunya, maka najis. Ya. Bagaimana rasanya? Intinya, kalau sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya, maka itu kemungkinan besar sudah hilang juga rasanya. Jadi rasa itu tidak mesti kamu harus jilat, tidak mesti. Ketika sudah muncul keyakinan dalam hati bahwa itu sudah bersih karena sudah hilang warna dan baunya, maka itu sudah bersih. Paham ya? Itu najis ainiyah. Nah, caranya dibersihkan kalau najis ainiyah, ya hilangkan itu tadi. Hilangkan warna, hilangkan bau, hilangkan rasa. Misalkan ada tai di sini. Ya, ini cara yang dibersihkan. Misalkan di lantai lah. Di lantai ada tai kucing. Bagaimana caranya dibersihkan? Hilangkan dulu zatnya. Jangan langsung kamu pergi ambil lap basah, baru kamu kopel semuanya, jadi najis semuanya. Jadi hilangkan dulu zatnya. Jadi kalau perlu kamu garis. Oh, ini sekitaran sini yang ini kemungkinan kena nanti ketika diguyur. Maka hilangkan dulu, angkat dulu tainya, zatnya itu, baru diguyur dengan air. Ya. Terus ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya begini, Ustadz, saya baru tahu ilmu ini Ustadz.
Bagaimana Ustadz kalau misalkan di rumah saya itu ya pernah saya membersihkan kotoran kencing apa? Kencing kucing, kencing apa itu? Pokoknya kotoran Ustadz. Tapi kencingnya itu saya cukup ambil pel, baru saya pel semua rumah. Jadi masih ada zatnya di situ kencingnya, baru saya pel Ustadz. Bagaimana itu? Ya, otomatis semuanya menjadi najis. Bagaimana caranya dibersihkan? Harus diguyur semuanya. Jadi semua lantai harus diguyur semuanya. Diguyur maksudnya disiram dengan air yang mengalir. Dibersihkan sampai kering. Ya. Maka baru bersih. Ya, kecuali misalkan karpet kan, karpet. Sini kita lihat ada kucing yang berak di situ. Nah, maka cukup yang dibersihkan itu mana yang diyakini kotoran itu ada. Jadi misalkan di sini dia kencing, maka cukup diyakini bahwa oh iya di sekitaran sini. Jadi tidak perlu lagi kamu guyur semuanya. Cukup yang di sini saja kamu bersihkan. Tidak usah kamu muncul was-was bilang kayaknya ini tadi ini beraknya itu menyebar sampai di sana semuanya harus dibersihkan semua. Tidak. Cukup yang nampak saja. Cukup yang kelihatan saja. Nah, itu najis ainiyah. Ya. Paham? Jadi harus dihilangkan zatnya. Harus dihilangkan bau, rasa dan warna. Kemudian yang kedua najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Ya. Allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Yang disebut hukmiyah adalah tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Ya. Cukup mengalirkan air kepadanya. Contoh, kamu ada pakaian. Kamu yakin bahwa pakaianmu itu sudah kamu kencingi atau terpercik kencing. Maka ketika kamu cari-cari indah ada gini. Tapi kamu yakin bahwa sudah dipercikan najis. Kamu lihat tidak ada warna, kau cium tidak ada juga bau. Tapi kamu yakin ada najisnya. Maka tetap najis. Caranya bagaimana? Cukup diguyur dengan air. Jadi ambil ember, baru turunkan pakaianmu, kemudian sirami air, baru kamu angkat-angkat, sudah bersih. Ataukah di sungai, cukup kamu kasih turun, sudah bersih. Jangan airnya dulu. Kalau ada pakaian kotormu, pakaian najismu, kemudian kamu isi ember, baru kalau kasih turun pakaianmu, apalagi bercampur dengan pakaian lain, maka semua pakaian bernajis. Jadi caranya itu kalau kita tidak tahu yang mana najisnya, kumpul dulu pakaiannya atau pisahkan yang najis dan yang tidak. Tapi kalau misalkan dikumpul dengan pakaian seluruhnya, yakini bahwa semua pakaianmu itu bernajis, kemudian disiram air dulu. Nah, kalau pakai mesin cuci, pakaiannya dulu baru airnya. Jangan airnya dulu baru pakaiannya. Kalau airnya dulu baru pakaiannya, semua pakaian bernajis. Tapi caranya pakaiannya dulu baru airnya, kemudian setelah itu diputar biar enggak kau putar, enggak pencet. Cukup kamu putar-putar begini, sudah merata, keluarkan airnya, sudah bersih. Jangan juga langsung kamu kasih sabun.
Kalau langsung kamu kasih ke sabun sebelum dibilas, maka semua bernajis. Insyaallah kita lanjut minggu depan insyaallah. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan minggu depan silakan dikirim, kita jawab sebelum masuk materi. Allahumma salli afdhalas salati ala